Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin sekalian, khususnya mahasiswa dan generasi muda yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada era digital saat ini, smartphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan simbol status sosial. Salah satu produk yang paling menonjol dalam hal ini adalah iPhone. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu iPhone di era 2025-2026, simbol prestasi atau kebutuhan yang berlebihan. Hadirin yang saya hormati, tren penggunaan iPhone di kalangan generasi muda terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti produksi, inovasi teknologi, dan citra merek yang kuat. Berdasarkan data yang tercantum pada tugas sebelumnya, Apple berhasil memimpin pasar smartphone global pada tahun 2025 dengan pangsa pasar sebesar 20%. Mengungguli Samsung dan Xiaomi, bahkan jumlah pengiriman iPhone mencapai 247,8 juta unit dalam satu tahun, yang menunjukkan ketinggian permintaan secara global. Di Indonesia sendiri, tren penggunaan iPhone juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama di segmen premium. Market share Apple mencapai sekitar 14,59% pada tahun 2025. Meskipun secara keseluruhan Android masih mendominasi pasar, data ini menunjukkan bahwa iPhone memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen, khususnya generasi muda yang ingin mengikuti tren dan meningkatkan citra diri di lingkungan sosial. Selain itu, permintaan iPhone juga didorong oleh peluncuran seri terbaru seperti iPhone 17 yang berhasil meningkatkan pengiriman Apple hingga 10% secara tahunan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi produk yang berkelanjutan memiliki salah satu faktor terutama yang menjaga loyalitas konsumen terhadap merek tersebut. Namun demikian, di balik popularitasnya, pengguna iPhone juga memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Dari sisi positif, iPhone menawarkan kualitas kamera yang tinggi, sistem keamanan yang baik, serta konsumen perangkat terintegrasi, hingga mendukung produktivitas dan kreativitas penggunanya. Akan tetapi, dari sisi negatif, tren ini dapat mendorong perilaku konsumtif di kalangan generasi muda. Banyak mahasiswa yang memiliki iPhone bukan karena kebutuhan fungsional, melainkan karena dorongan gaya hidup dan keinginan untuk terlihat lebih prestisius. Akibatnya, tidak sedikit generasi muda yang rela mengeluarkan biaya besar, bahkan hingga berutang, demi memiliki iPhone terbaru. Hal ini tentu dapat berdampak pada kondisi finansial pribadi, serta
membentuk pola konsumsi yang kurang bijak. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memiliki kesadaran dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mempertimbangkan aspek manfaat dan kemampuan finansial sebelum membeli smartphone. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa iPhone di era 2025-2026 tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga telah menjadi simbol yang gaya hidup dan prestise di kalangan generasi muda. Meskipun memiliki berbagai keunggulan dari sisi teknologi dan kualitas, pengguna iPhone juga menimbulkan dampak negatif jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, mari kita menjadi generasi yang cerdas dalam menggunakan teknologi. Pilihlah smartphone berdasarkan kebutuhan, bukan semata-mata karena tren atau tekanan sosial. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa terjebak dalam perilaku konsumtif yang merugikan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.